dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih vaksin merek apa yang kalian gunakan, tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri pada hari ini, live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 9 Mei 2021. Yang pertama, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yulianus Pongtuluran, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming, seperti yang terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Yang kedua, persembahan. Kolekte dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer langsung ke rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan menyertakan bukti transfer kepada Bendahara Jemaat atau melalui scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan memberkati. Yang ketiga, ibadah malam keluarga dilaksanakan setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan jemaat juga dapat mengikuti renungan harian Toraya atau rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Tuhan memberkati. Yang keempat, kebaktian rumah tangga. Ibadah rumah tangga akan diadakan via Zoom
setiap hari Minggu pukul 11.30 dengan tuan rumah bersama terdiri dari 4 keluarga. Penjadwalan akan dikoordinir oleh Majelis Gereja Bidang Persekutuan. Jadwal kebaktian rumah tangga hari ini tanggal 9 Mei 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah satu keluarga Bapak Adriel Rumengan, yang kedua keluarga Bapak Alexander Ojawa, yang ketiga keluarga Bapak Yulianus Pongtuluran, dan yang keempat keluarga Bapak Ben Pareang. Pelayan firman Pendeta Asmen Tonapa STH, liturgis Penatua Daud Sama. Tanggal 16 Mei 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tuan rumah yang pertama keluarga Bapak Melanton Papulung, yang kedua keluarga Bapak Peter Sumbung, yang ketiga keluarga Bapak Metusala Donda, yang keempat keluarga Bapak Handri A. Papulung. Pelayan firman Pendeta Asmen Tonapa STH, liturgis Penatua Yulianus Pongtuluran. Yang kelima, rapat majelis. Dengan ini majelis gereja mengundang seluruh majelis dan jemaat dalam rapat majelis gereja diperluas. Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Link akan dibagikan ke grup WhatsApp jemaat. Yang keenam, laporan persembahan. Laporan kolekte, persembahan QRIS, dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat di tayangan live streaming. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Yang kedelapan, Prescamp PPGT Klasis Pulau Jawa. PPGT Jemaat Tangerang akan mengikuti Prescamp PPGT Klasis Pulau Jawa tanggal 14 sampai 15 Mei 2021. Mohon dukungan dan doa segenap jemaat. Warta jemaat yang terakhir, berita duka. Segenap anggota dan majelis jemaat Tangerang menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Esra Tondok. Semoga seluruh keluarga yang tengah berduka dikuatkan dan mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan. Amin. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada hari ini, panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita, serta menyapa kita dengan berkata, "Kamu adalah sahabatku." Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan berdiri. Hai Kristus, hai Kristus, nyanyilah.
Dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita ini adalah manusia berdosa, maka sepatutnya kita mengaku bahwa Tuhan selalu mendengarkan keluh kesah kita. Jemaat disilakan duduk. Firman Tuhan mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." 1 Yohanes 3 ayat 18. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama melalui pujian NKB 122, "Ku ingin berperangai." Kepada kamu sekalian, berita anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 8-9. Meskipun angin keras badai
dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Mazmur berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenangkan pikiran jiwa kita. Kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kepadamu selalu kami mensyukuri hidup kami, karena Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk beribadah, walaupun kami menyadari bahwa kami tidak dapat berkumpul bersama di rumah-Mu yang agung ini karena kondisi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya, sehingga kami, walaupun kami tidak bersekutu, tapi kami merasa satu dalam iman dan pengharapan. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami dan kuatkanlah iman percaya kami. Masuklah ke hati pikiran jiwa kami untuk membaca dan merenungkan makna daripada firman-Mu. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, ampuni segala dosa kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Di bawah perikop Petrus dan Kornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pembacaan yang kedua terambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai kelima. 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai kelima. Demikian firman Tuhan, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat disilahkan berdiri. Pembacaan kita yang ketiga itu terambil dari Yohanes 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Demikian firman Tuhan, Kurre Sumanga Puang. Jemaat disilakan duduk. Shalom dan selamat pagi semua. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi ini adalah kamu adalah sahabatku. Kamu mote tusang maneku. Pertama-tama marilah kita tetap bersyukur, memuji Tuhan karena kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk memuji dan muliakan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dunia yang dialami saat ini, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita sadar bahwa banyak orang yang sangat menderita, ya, dan banyak orang yang tiba-tiba pergi karena situasi ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih tetap melindungi kita, tetap menyertai kita, memberi kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Pertama-tama waktu saya mencoba merenungkan tema ini, saya kok jadi bingung. Kalau mau dicermati, kamu adalah sahabatku, pasti kita semua mengerti apa itu sahabat. Ya, mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Toraja, kamu mati itu sang manito tokku, ya, kamu adalah sahabat karibku. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba mendalami dari bacaan kita. Saya coba membaca ulang dari bacaan kita, yaitu ayatnya yang ke-12 hingga 15.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita menyebut Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Ya. Bahkan di dalam kondisi kita, lagu-lagu yang kita nyanyikan, Yesus adalah sobat kita. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus tempat kita mencurahkan segala keluh kesah kita, tempat kita mencurahkan segala permasalahan kita, bahkan tempat kita memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dalam bacaan kita juga membaca bahwa Yesus mulai memanggil murid-muridnya dengan sebutan sahabat dan bukan hamba. Nah, kadang-kadang saya juga masih mendengar di dalam setiap apakah khotbah di mana-mana, kita selalu mengatakan bahwa kita adalah hamba. Padahal Yesus sudah menyebut bahwa kamu bukanlah hamba, tetapi sahabat. Tapi itu diucapkan oleh Yesus pada murid-muridnya. Ya. Nah, kenapa? Karena dia telah mempercayakan kepada mereka apa yang telah didengar dari Bapaknya. Dan itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-15. Yesus percaya para muridnya dan menggunakan informasi itu untuk kebaikan kerajaan Bapaknya di surga. Ya. Dan memang untuk mengenal Yesus lebih dekat tidaklah mudah bagi kita semua. Jikalau kita tidak mau atau tidak mau berusaha untuk mengenalnya lebih dalam. Kita bisa mengenal Yesus dengan cara membaca dan merenungkan setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab. Bangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita setiap saat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat itu kita bisa berbagi perasaan dengan orang yang kita percaya. Dan orang itu juga bisa berbagi kepada kita. Ada kesamaan di sini, ada saling menerima di sini. Kita mempercayakan rahasia kepada sahabat kita. Karena kita punya keyakinan bahwa mereka akan menggunakan informasi ini untuk menolong kita, bukan untuk menyalahkan kita. Sebaiknya mereka juga berharap seperti itu dari kita. Saya mencoba menggali apa itu sahabat dalam Alkitab. Kalau dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan philos atau sahabat. Dan jelas yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan sahabat di sini dalam ayatnya yang ke-17, yang ayat bacaan kita pada pagi ini adalah teman sejati. Teman sejati itu adalah teman yang memang ingin bersama-sama. Tidak ada yang disembunyikan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya dan yakin bahwa di semua kita ini adalah punya teman akrab, bukan teman akrab, sahabat, yang setiap saat kita bisa bertemu, kita berinteraksi. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan teman biasa atau just friend, teman biasa, banyak, teman akrab, special friend, kemudian ada juga yang close friend tadi close friend. Tapi kalau teman spesial, biasanya untuk anak-anak muda gitu special friend, girlfriend, boyfriend gitu biasanya untuk anak-anak muda. Tetapi itu adalah semuanya maksudnya adalah untuk saling menolong, saling menerima apa adanya.
Pertanyaan kedua adalah, mengapa kita butuh persahabatan? Manusia sejak awal sudah diciptakan untuk berpasangan, artinya sudah punya sahabat. Ya. Kita butuh persahabatan karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling mengharapkan, dan setiap saat kita bisa bertemu dan saling menghargai. Itulah makna persahabatan. Keluarga kita, suami, istri, anak, adalah gambaran sahabat setia di dalam kehidupan kita. Karena disitulah kita akan berbagi, saling menolong, ya, saling membantu. Saya mencoba mencari informasi-informasi dan saya menemukan satu cerita yang tidak tahu siapa yang menulis, tetapi saya kutip. Dia mengatakan bahwa sungguh indah kita punya sahabat di surga yang memandu langkah kita yang bimbang dan lelah, yang menyertai dengan mata kasihnya setiap anak yang telah ditebusnya. Sungguh indah cerita ini. Ya. Pertanyaan kita juga adalah, apakah sahabat sama dengan teman? Ini saya akan cerita dalam bentuk ya akademis sedikit. Ya. Teman biasanya lebih banyak. Kita ketemu dengan orang-orang di mana-mana, kita kenalan, ya, itu adalah teman. Bisa sekali, bisa 2 kali. Ya. Tetapi belum tentu menjadi sahabat. Kalau sahabat, itu adalah setiap saat kita bertemu, setiap saat kita berkomunikasi, dan kita bisa saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah kalau begitu, tidak semua manusia dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat. Apa betul? Ya betul. Karena yang dimaksud sahabat oleh Tuhan Yesus adalah manusia yang percaya kepadanya dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budi. Nah sebagai manusia, kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita pahami, ya sama. Ya. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Oleh sebab itu, persahabatan adalah gambaran suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, dan perasaan. Itulah persahabatan yang sesungguhnya. Ya. Persahabatan yang kuat dengan ikatan mendalam dapat dicapai bila memenuhi unsur-unsur persahabatan, ya, yaitu bersikap baik hati, murah hati, setia, jujur, dan senang. Artinya tidak ada yang ditutupi. Kita terbuka kepada sahabat kita karena kita tidak ingin untuk berbohong kepada sahabat-sahabat kita. Nah, itu yang dikatakan dengan sahabat. Jadi sahabat sejati adalah mereka yang mau menerima kekurangan dan kelebihan sahabat mereka dan bersama-sama memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kehormatan bagi saya dan Bapak Ibu karena kita semua ini adalah sahabat Yesus Kristus. Pertanyaannya lah, layakkah saya atau kita menjadi sahabat Yesus Kristus? Adakah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Adakah kita telah menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, karena yang tahu adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Mengapa? Saya mencoba mengilustrasikan manusia beragama dan beriman di dalam 3 kategori. Ya. Kategori pertama, yaitu banyak orang yang beragama tetapi tidak bertuhan. Banyak orang yang beragama tetapi tidak bertuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang kebanyakan menggunakan atribut-atribut keagamaan, baik itu baju maupun aksesoris yang melekat pada dirinya. Dan kelihatannya alim, kelihatannya baik, ya. Tetapi perilakunya menyiksa sesama manusia, menyiksa sesama ciptaan Tuhan, umat lain, memaki-maki, bahkan membunuh orang lain atas nama agama.
tidak hanya siapa saja, orang Kristen juga ada. Ya. Agama apapun pasti ada di situ. Ya. Termasuk mungkin orang Farisi yang sudah ada di dalamnya di sini, yang sejak dulu seperti itu. Kategori yang kedua, saya coba ilustrasikan adalah banyak orang tidak beragama, tetapi mereka bertuhan. Orang yang tidak beragama, tetapi mereka bertuhan. Justru mereka ini banyak menjalankan perintah Tuhan sebenarnya. Ya. Suka menolong orang lain, tidak sombong, menghargai orang lain, suka berbagi dan suka menolong. Dan tidak segan-segan berkorban untuk orang lain. Hanya saja, kalau ditanya agamamu apa? Dia bilang, saya nggak punya agama. Agama adalah diri saya. Ini saya banyak temukan sewaktu saya masih sekolah di Amerika dan saya banyak berinteraksi dengan orang-orang sana. Dan rata-rata menyatakan bahwa saya nggak punya agama. Gitu ya. Tetapi dia menolong orang lain. Kalau kita menebeng sama mereka, diantar sampai rumah kita tanpa pungut bayaran. Itu salah satu perintah Tuhan. Ya mudah-mudahan kita tidak ada di sini. Ya. Orang-orang tua kita dulu, mungkin nenek moyang kita, ya, yang masih ateis, itu juga menjalankan perintah Tuhan sebenarnya. Hanya saja dia tidak, agamanya adalah ateis, Aluk-Todolo. Kategori yang ketiga, yaitu orang yang beragama dan yang bertuhan. Yaitu orang yang setia menjalankan ajaran agamanya, taat, patuh, teguh, dan yakin akan kebenaran firman Tuhan. Inilah kelompok inilah atau kategori inilah yang disebut Tuhan Yesus sebagai sahabat. Saya harapkan kita semua orang Tangerang seperti itu dan semua gereja Toraja juga semua begitu, atau orang Kristen, seluruh orang Kristen seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Ya. Dan memang begitulah keadaannya. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Ya. Kita dijadikan dan adalah sahabat-sahabatnya. Mengapa? Karena Yesus mengasihi kita. Sebagaimana Bapa mengasihinya. Itu bacaan kita di ayatnya ke-9. Dan sebagai sahabat-sahabatnya, kita diundang untuk tinggal di dalam kasihnya. Lalu sebagai sahabatnya, yang tinggal dalam kasihnya, kita dikehendakinya untuk melakukan perintahnya. Itulah ayat yang ke-10. Ya. Pertanyaannya adalah, beranikah kita menjadi sahabat bukan hanya dari Tuhan, tetapi juga untuk orang lain? Ya. Ingat, di Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang sering kita baca. Mudah-mudahan tidak hanya kita baca tapi kita renungkan, yaitu hukum yang utama. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, semoga ini tidak hanya berupa bacaan, tetapi betul-betul kita hayati dan kita lakukan. Jadi kita diajarkan untuk saling mengasihi, baik itu sama anggota jemaat dengan jemaat yang lain, sesama manusia, walaupun kita berbeda keyakinan. Ya. Termasuk di sini yang kita mau kasih adalah musuh-musuh kita sekalipun, ya. Seperti yang terungkap di dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Saya pernah mendengar suatu khotbah yang mengatakan bahwa kalau mau menjadi orang Kristen, bersiap-siaplah untuk menderita, ya, dan susah, dan sangat sulit. Kenapa? Musuh kita harus sayangi. Kalau kita dipukul, bagian kiri, kasih lagi bagian kanan. Sangat susah kita, katanya. Dan itu memang tertulis dalam Alkitab bahwa kita memang harus menderita jika mau mengikut Kristus. Demikian pun di dalam Lukas ayat 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar
dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa menjadi orang Kristen itu yang saya dengar dari salah satu khotbah itu adalah memang sangat sulit, ya, karena kita harus menderita dan bahkan pertanyaannya apakah kita tahan atau tidak. Itulah yang menjadi PR kita masing-masing. Dan memang ini tidak mudah kita lakukan, karena kita adalah manusia biasa yang tentunya tidak lepas dari sifat manusia kita, yang perasa, pendendam, pembenci, dan sebagainya. Akan tetapi kita diajarkan untuk saling mengasihi dan saling menghargai, serta saling menghormati satu dengan yang lain, sekalipun itu juga adalah musuh kita. Bagaimana supaya kita bisa, ya, dan kenyataan di dalam kehidupan kita baru diomongin sedikit sudah marah. Kita yang bapak-bapak ini di jalan kalau diganggu oleh orang lain sedikit emosi. Nah, bagaimana kita menjadi orang Kristen kalau kita harus tetap emosi? Kita tetap berasa gitu, ya. Apakah kita tahan? Itulah yang menjadi bahan renungan bagi kita sebagai orang Kristen. Ya. Jadi sahabat setia itu adalah orang yang rela berkorban untuk sahabatnya. Sama seperti Yesus mau mengorbankan dirinya demi sahabat-sahabatnya, termasuk kita-kita ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu di bacaan kita di ayat 13. Oleh karena itu, siapa yang dimaksud Yesus dengan sahabat-sahabat dalam konteks di sini? Yesus menjawab, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah apa itu? Dia katakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu di ayat 12. Artinya apa? Bahwa ada standar kasih yang Yesus mau supaya murid-muridnya melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi sesama sebagaimana Yesus mengasihi mereka. Demikian juga dengan kita. Yesus ingin supaya kita berbuat baik dan mengasihi sesama ciptaan Dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sering kita mengalami suatu kondisi di mana kehidupan kita mulai menurun, kita seakan-akan menjauh dari Tuhan. Padahal di otak kita, di pikiran kita terngiang-ngiang, Yesus adalah sahabatku, kasihilah seorang dengan yang lain. Tetapi begitu kita disentuh sedikit dengan tidak enak, maka tinggal mulailah muncul dalam kehidupan kita, apa iya saya menjadi sahabat mereka? Apa iya saya harus tunduk sama mereka? Ya. Apa iya saya harus mengasihi? Apalagi kalau anak-anak muda gitu, ya. Anak-anak muda itu kalau di jalan itu selalu dikatakan, lo jual, gua beli. Apakah itu gambaran kita? Jangankan anak muda, kita orang tua juga, ya, dan sering kita alami dalam kondisi-kondisi tertentu. Apakah itu di jalan? Contoh saya aja lah, ya, sebagai orang tua, sudah tua juga sebenarnya saya ini, tetapi kadang-kadang di jalan itu masih banyak emosi, ya. Apalagi kalau melihat orang tidak tepat menjalani jalannya misalnya, nyenggol sana, nyenggol sini gitu. Membahayakan sebenarnya, tetapi emosi yang muncul. Nah, itulah yang menjadi perenungan kita, bahwa apakah kita layak disebut dengan sahabat oleh Yesus Kristus kalau sifat kita masih seperti itu, ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan berikutnya adalah, apakah juga Tuhan Yesus juga bisa bersahabat dengan pendosa? Ya. Apakah orang-orang yang tidak baik itu bukan menjadi sahabat kita, dan itu yang selalu kita hindari di dalam kehidupan kita. Dan kita sering salah mengartikan kebaikan kasih Tuhan, ya. Kita mengira jika Tuhan mengasihi orang berdosa, itu artinya Tuhan setuju dengan dosa orang tersebut. Jelas hal itu keliru, ya. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Dia membenci dosa. Yang dibenci itu adalah dosanya, bukan orangnya. Kita
kita semua ini adalah orang berdosa. Adakah kita sudah bertobat? Jadi sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, kita sudah berdosa. Gitu. Belum lagi ditambah dengan dosa-dosa yang kita perbuat hampir tiap hari dalam kehidupan kita, baik itu melalui pikiran kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap kita, baik itu terhadap sesama, mungkin juga dengan keluarga kita. Artinya, kalau itu kita hitung-hitung, berarti apakah itu Yesus tidak membuat kita menjadi sahabat? Berarti Tuhan Yesus juga tetap bersahabat sama orang pendosa. Tuhan Yesus menjadi sahabat para pendosa adalah supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus memanggil kita sahabat supaya kita juga bertobat. Dan itu dituliskan dengan manis oleh Rasul Paulus ya, dalam Roma 2 ayat 4b. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita berbuat dosa lagi, tetapi Tuhan Yesus menuntut kita pada pertobatan. Adakah kita mengakui dan adakah kita bertobat? Jangan-jangan kita berpikir, hari ini saya berbuat dosa, karena ditobat masih bisa. Ada jalan untuk bertobat, nanti malam bertobat, besok berbuat lagi, malamnya lagi berbuat dosa lagi. Itu tidak seperti itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah mengakui dosa kita dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa kita. Jadi kasih adalah cara Yesus mengubah kehidupan para pendosa bukan dengan penghukuman atau penghakiman. Ya. Ketika Yesus diperhadapkan dengan wanita berzina misalnya, dengan lembut dia mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu dalam Yohanes 8 ayat 11. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat, saya punya sahabat, mungkin Bapak Ibu juga punya sahabat, mulai dari kecil sampai sekarang ini saya punya sahabat sejati, ya, yang selalu banyak berkomunikasi dengan saya, dan bukan hanya orang Toraja, tetapi saya adalah banyak sahabat yang malah di luar komunitas Toraja. Tapi bukan masalah Toraja atau bukan Toraja, tetapi adalah orang yang memang cocok cerita dengan kita, yang bisa saling menghargai, saling memahami, bahkan saling menolong, bahkan saling berkorban. Dan itu adalah kita alami. Sampai saat ini saya juga punya, gitu ya. Dan itu sahabat itu bukan dari awal kita pupuk, tetapi kadang-kadang ketemunya di jalan. Itu adalah salah satu tuntunan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hendaklah hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah pelindung kita, penolong kita, penebus kita, sahabat setia kita. Kepada Dialah kita mencurahkan tentang segala pergumulan hidup kita, dan Dia dengan setia mendengarkan keluh kesah kita. Untuk itulah Dia memanggil kita sebagai sahabat. Demikian kita juga memanggil Dia sebagai sobat setia kita. Dan biarlah sharing ini, bukan khotbah sebenarnya, biarlah sharing singkat ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, minimal memberikan pencerahan atau wacana kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat tidur sebentar. Bapak, Ibu yang kasih, mari kita memasuki doa Bapa kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kepada kami makanan kami hari ini. Dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kristus, gereja yang kudus, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Satu pujian dari PWGT yang akan disampaikan oleh Ibu Florence Tumbo. Dipersilakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Sidang jemaat, terpuji Tuhan atas pujian lagu dari PWGT Ibu Caroline Tumbo. Semoga menjadi berkat buat kita semua dan bagi ibu dan keluarga. Mari sama-sama kita masuk dalam persembahan. Persembahan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan saat ini dilandasi melalui firman Tuhan yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayatnya yang pertama. Sambil persembahan dijalankan dan sidang jemaat yang di rumah bisa melalui kiris yang akan tampil di layar, mari sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363. Mari kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Dan adapun pokok-pokok doa kita pada pagi ini adalah kehidupan jemaat, ya, kehidupan keluarga masing-masing jemaat Tangerang, keluarga Jemaat Toraja dimanapun berada, jemaat yang sedang bergumul karena sakit, jemaat yang sedang berduka yaitu keluarga almarhum Bapak Esrah Tondok, pelayanan dalam jemaat, pelayanan ibadah online, pelayanan diakonia jemaat, pelayanan pendeta jemaat, Praise Camp PPGT KPJ tanggal 14 sampai 15 Mei 2021. Kemudian pelayanan gereja-gereja, lingkup jemaat, lingkup klasis, lingkup sinode, lingkup PGI. Kemudian pemerintah dan bangsa agar tetap sehat dan dihindarkan dari pandemi COVID-19. Kita doakan juga tenaga kesehatan dan pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Doakan proses vaksinasi, kemudian kita juga doakan bangsa dan negara kita agar tetap bersatu, kuat, dan terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Baik, mari kita tenangkan pikiran jiwa kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah kami, Tuhan kami yang kami sebut sahabat melalui Yesus Kristus, kepadamu kami selalu bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai melindungi kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala kondisi kehidupan kami, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kami tahu dan sadar bahwa hanyalah Engkaulah satu-satunya tempat kami menyampaikan permohonan keampunan dosa kami, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak layak lagi sebenarnya kalau Tuhan tidak mengangkat kami dari lembah kekelaman kami ini.
Oleh karena itu Tuhan, sudahlah kiranya Tuhan mengampuni baik pribadi, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan negara kami. Tolong kasihani kami ya Allah, karena kami selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memanggil kami adalah sahabat, karena kasih-Nya begitu indah bagi kami, dan kami pun mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kepadamu-lah kami menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan kami, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi permasalahan yang ada saat ini. Kami tidak tahu sampai kapan akan berlangsung kondisi ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami bisa terbebas dari penderitaan-penderitaan yang kami alami saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami juga tetap mendoakan kehidupan jemaat-jemaat kami, walaupun kami tidak bisa berkumpul secara utuh di rumah-Mu yang agung, di gereja-Mu, tetapi kami menyadari bahwa gereja juga adalah di tubuh kami dan di rumah kami. Walaupun kami berbakti dan tetap bersekutu di dalam melalui live streaming, tapi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tetaplah Engkau menyatukan kami dalam perasaan, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga kami merasa bahwa kami adalah sekutu-sekutu Tuhan di dalam gereja ini, terutama untuk gereja Jemaat Tangerang, dan begitu juga gereja-gereja Toraja lainnya dimanapun berada. Biarlah Tuhan mempersekutukan kami di dalam satu iman, pengharapan, dan kasih. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga menyadari bahwa banyak dari kami dan bahkan kami semua tetap bergumul dalam kehidupan kami. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit, mungkin ada saudara-saudara kami yang menderita karena kekurangan. Tuhan, tolong tilik kami masing-masing, tolong tilik jemaat-Mu masing-masing, dan jamalah mereka ya Tuhan dalam pergumulannya, bebaskanlah mereka dari pergumulan itu. Hadirlah di tengah-tengah mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap bersuka cita dalam kehidupannya, tetap memuji dan memuliakan Engkau dalam penderitaannya. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan keluarga yang sedang berduka saat ini, yaitu keluarga almarhum Esra Tondok. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus, memberikan ketabahan kepada mereka yang menghadapi duka cita ini. Dan walaupun di dalam kesusahan, dalam penderitaan, tetapi terang kasih-Mu tetap bersinar kepada mereka, dan mereka tidak larut dalam penderitaan ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga tetap mendoakan akan pelayanan jemaat-Mu, ya, ibadah-ibadah yang ada saat ini di seluruh penjuru dunia, bahkan ya melalui online. Hadirlah setiap saat ya Tuhan di dalam kehidupan jemaat masing-masing. Ya, berikanlah kekuatan, berikan kasih-Mu supaya mereka tetap bersatu, bersekutu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kami juga mendoakan akan pelayanan diakonia sekarang ini yang tiap hari dilakukan, setiap saat bahkan kita lakukan. Biarlah Tuhan selalu hadir untuk menguatkan kami semua, untuk menghiburkan kami semua walaupun kami dalam kesusahan, terutama menghadapi COVID pandemi 19 ini ya Tuhan. Dan juga kepada pelayanan pendeta, jemaat, sebagai hamba-Mu yang akan melayani umat-Mu, beri mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka tetap bersuka cita dalam melayani Tuhan, dimanapun gembala-gembala-Mu ini berada melayani. Dan juga kami tetap mendoakan ya Tuhan yang Prescamp PPGT kelas 10 Jawa yang akan rencana dilaksanakan tanggal 14 sampai 15 Mei ini, biarlah itu boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau menjauhkan dari segala halangan rintangan, terutama ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini yang sangat menakutkan. Kiranya Engkau menjauhkan semua dari situ, supaya anak-anak-Mu ini berada dalam kondisi sehat dan aman. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga tetap mendoakan seluruh jemaat-jemaat yang ada, klasis, sinode, bahkan PGI sekalipun, biarlah Tuhan tetap menyertai melindungi mereka, membukakan jalan bagi mereka untuk tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam penderitaan yang sedang melanda Indonesia, bahkan dunia saat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara kami, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan ancaman
yang selalu dan silih berganti mengganggu kehidupan bermasyarakat kami, baik yang ditimbulkan oleh sesama manusia, sesama orang beragama, bahkan juga dari orang-orang yang di luar. Apalagi dengan adanya sakit pandemi COVID-19 ini, Tuhan, sangat menakutkan bagi kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan jauh lebih kuasa daripada semua itu, dan akan memampukan kami untuk tetap bertahan dan berlindung di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga tetap mendoakan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang selalu setia melayani orang-orang yang mengalami sakit COVID-19 ini, Tuhan. Walaupun dalam penderitaannya, Tuhan tetap dan tegarkan mereka, lindungi mereka, beri kekuatan kesehatan kepada mereka, agar dalam menjalankan tugas dengan baik, tetap melayani Tuhan dalam kehidupannya. Ya Allah Bapa dalam surga, berikanlah cara yang terbaik untuk menghindar dari COVID-19 ini. Pemerintah telah mengusahakan vaksinasi bagi semua masyarakat, walaupun belum terjangkau semua karena keterbatasan. Tapi kami akan percaya bahwa Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Terlalu banyak yang kami inginkan kepada-Mu ya Tuhan, tetapi sebenarnya Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Olehnya ya Tuhan, sempurnakanlah doa seru sembahyang kami ini, dan kami mensyukuri segala berkat karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Melalui persembahan ini Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu ini menjadi ladang penyebaran kasih-Mu. Biarlah kami keluar dengan baik untuk perkembangan Injil di mana-mana. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 396. Temanku terdekat, padanya aku berserah, terlarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia, hidup kekal karena kekal sobatku. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah, tinggallah dalam kasih Tuhan yang adalah sahabat kita. Lakukanlah perintahnya sebagai wujud hidup yang dipersatukan dalam iman dan kasih. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sidang jemaat, kita tetap berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan lewat nyanyian syukur, Tuhan Yesus, sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku.
sidang jemaat, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis jemaat yang bertugas dan segenap warga jemaat yang ada di dalam gedung gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, kepada seluruh jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi ini. Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita dalam segala pergumulan hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.